Salam literasi dan selamat datang di Ken Raja Resume. Tempat di mana kata demi kata diurai, dan gagasan besar dari lembar-lembar buku dikupas dengan cermat. Bersama saya, kita akan menelusuri makna, membedah ide, dan merangkai pemahaman dari karya-karya besar yang tak lekang oleh zaman. Mari membuka jendela pikiran, karena setiap buku adalah kerajaan pemikiran yang layak dijelajahi. Sejarah Majapahit tidaklah seutuhnya terang. Banyak bagiannya tenggelam dalam kabut waktu, menuntut kesabaran panjang dan ketekunan hati untuk memahaminya kembali. Di antara kepingan itu, Nagarakretagama berdiri sebagai karya sastra bersejarah yang mencerminkan arah dan semangat pembangunan peradaban pada akhir abad ke-13. Bukan sekadar catatan kerajaan, melainkan gambaran tentang keteraturan, harmoni, dan pandangan hidup yang membentuk fondasi budaya yang luhur. Sejarah bukan tempat pelarian dari kenyataan masa kini, melainkan jendela untuk melihat lebih dalam siapa kita sebenarnya. Ketika naskah Nagarakretagama ditemukan pada tanggal 7 Juli tahun 1978 di kota Amlapura, Lombok Timur, dengan judul Desawarnana, bangsa ini seakan menemukan kembali denyut nadinya yang lama terlupa. Turunannya pun kemudian ditemukan di Gria Klungkung dan dua lainnya di Gria Cadik, Sidemen. Kini telah terhimpun 5 naskah penting, menjadi warisan yang bukan hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga menyuarakan kembali pentingnya kebudayaan sebagai pilar peradaban. Buku ini terdiri dari 13 bab utama yang disusun secara sistematis dan mendalam, mengupas topik demi topik secara terstruktur untuk membimbing pembaca menelusuri gagasan-gagasan besar yang diangkat penulis. Setiap bab disusun dengan pendekatan analitis dan argumentatif, menghadirkan sintesis pemikiran yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan kritis. Sebagai pelengkap, buku ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat referensi-referensi akademik dan historis yang menjadi landasan penulisan, indeks untuk memudahkan penelusuran topik tertentu, serta biodata penulis yang menggambarkan latar belakang akademik dan kontribusinya dalam bidang ini. Seluruh unsur ini disajikan untuk memberikan pengalaman membaca yang utuh, memperkaya wawasan, dan mendorong pembaca untuk merenungkan lebih dalam setiap narasi yang disampaikan. Kitab Nagarakretagama merupakan karya sastra klasik Jawa Kuno yang memuat kekayaan informasi sejarah, politik, dan budaya pada masa keemasan Majapahit. Bab pertama menguraikan struktur dan susunan kitab ini secara sistematis, memperlihatkan bahwa karya ini bukan sekadar puisi pujian, melainkan dokumen intelektual yang tersusun rapi. Bab kedua membahas pembelahan Kerajaan Erlangga sebagai fondasi historis yang memperjelas garis keturunan dan legitimasi Majapahit. Selanjutnya, bab ketiga menempatkan Singasari sebagai leluhur politik Majapahit, menyambungkan mata rantai kekuasaan dari Ken Arok hingga Raden Wijaya. Bab keempat menyoroti kebangkitan Majapahit sebagai imperium baru yang bersinar di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, dengan perluasan wilayah yang dijabarkan secara rinci dalam bab kelima, menandai cakupan geografis yang membentang luas melintasi Nusantara.
Memasuki bab ke-6, pembaca diperkenalkan pada struktur pemerintahan Majapahit yang kompleks namun teratur, dilanjutkan dengan bab ke-7 yang mengulas sistem perundangan sebagai cerminan kematangan politik dan hukum. Bab ke-8 mengangkat konfigurasi sosial dalam masyarakat Majapahit, di mana harmoni antara berbagai golongan dijaga secara hierarkis. Bab ke-9 menelusuri aspek kebudayaan yang berkembang pesat, termasuk seni, sastra, dan upacara keagamaan. Bab ke-10 memperkenalkan Empu Prapanca sebagai penggubah kitab ini, seorang pujangga kerajaan yang berwawasan luas dan berpandangan historis. Dalam bab ke-11, ia memberikan penilaian kritis namun penuh hormat terhadap masa yang ia abadikan. Bab ke-12 menghadirkan saduran atau terjemahan naratif yang memungkinkan kitab ini dipahami lintas generasi. Bab penutup, ke-13, menyajikan candra sangkala atau penanggalan simbolik, mengukuhkan Nagarakretagama sebagai karya yang tidak hanya monumental secara isi, tetapi juga sakral dalam waktu. Nagarakretagama adalah karya sastra monumental yang merekam sejarah Majapahit secara menyeluruh, bukan sekadar sebagai catatan kerajaan, melainkan sebagai potret utuh peradaban Jawa pada abad ke-14. Dari total 13 bab yang tersusun rapi, 8 diantaranya secara khusus membahas beragam aspek yang membentuk fondasi dan kejayaan Majapahit. Kitab ini menelusuri asal-usul leluhur raja, garis keturunan, hingga silsilah kekuasaan, mengangkat kebudayaan istana dan kehidupan spiritual yang berpadu harmonis antara Hindu-Buddha, serta mengungkap sistem pemerintahan, tata masyarakat, dan perundangan yang tertata secara hierarkis namun stabil. Lebih dari itu, Nagarakretagama juga menggambarkan pengaruh politik dan kekuasaan Majapahit yang meluas hingga mencakup seluruh wilayah Nusantara bahkan Asia Tenggara melalui sudut pandang Empu Prapanca yang tajam dan penuh penghormatan. Karya ini menjadi bukti intelektual dan spiritual atas kemegahan Majapahit, sekaligus sumber sejarah yang bernilai tinggi dalam kajian kebudayaan Indonesia. Bab pertama membahas susunan naskah Nagarakretagama yang tersusun dengan sangat sistematis dan bernilai sastra tinggi. Kitab ini terdiri atas 98 pupu atau tembang kakawin, yang tidak hanya indah dari sisi estetika, tetapi juga terstruktur dengan cermat. Keseluruhan pupu tersebut terbagi secara seimbang menjadi dua bagan utama berdasarkan isi dan temanya. Bagan pertama memuat 49 pupu yang mencerminkan dimensi geografis dan silsilah kerajaan, antara lain 7 pupu yang membahas kehidupan raja dan keluarganya, 9 pupu yang mendeskripsikan kota-kota dan wilayah kekuasaan Majapahit, 23 pupu yang merekam perjalanan kerajaan menuju Lumajang, serta 10 pupu yang menelusuri garis keturunan raja-raja Majapahit. Sementara itu, bagan kedua juga terdiri atas 49 pupu, namun lebih menyoroti aspek spiritual dan ritual kerajaan. Dalam bagian ini, terdapat 10 pupu yang menceritakan kegiatan perburuan raja serta perjalanan pulang dari Lumajang, 23 pupu yang memuat penghormatan kepada para leluhur dan tokoh besar seperti Patih Gajah Mada, 9 pupu yang menjelaskan pelaksanaan upacara-upacara berkala, dan 7 pupu terakhir yang berisi pujian serta pemujaan terhadap raja oleh para pujangga istana. Pembagian yang simetris ini memperlihatkan bahwa Nagarakretagama bukan hanya kronik sejarah,
melainkan juga cerminan dari keteraturan pemikiran dan kosmologi kerajaan Majapahit yang holistik. Dalam struktur naratif Nagarakretagama, penggubahnya yang dikenal sebagai Darmatyaksa Kasogatan, seorang pejabat tinggi urusan agama Buddha, menyampaikan bahwa inti dari keseluruhan kitab ini terletak pada bagian yang menggambarkan perjalanan Agung Dyah Hayam Wuruk ke Lumajang. Perjalanan ini bukan sekadar ekspedisi kerajaan, melainkan juga menjadi panggung utama yang merefleksikan kemegahan, kedekatan raja dengan rakyat, serta keterikatan spiritual antara penguasa dan tanah airnya. Dalam bagian ini, sang penggubah sendiri turut serta dalam rombongan kerajaan, menyaksikan langsung rangkaian peristiwa, interaksi, dan upacara yang terjadi sepanjang rute perjalanan. Kisah perjalanan ini tidak dituturkan secara singkat, melainkan menjadi inti narasi yang dibentangkan secara luas dari pukul 17 hingga pukul 60, mencakup hampir separuh isi kitab. Rinciannya mencakup gambaran medan yang dilalui, sambutan masyarakat di berbagai daerah, keindahan alam Nusantara, hingga kehidupan sehari-hari di wilayah kekuasaan Majapahit. Setiap peristiwa kecil memiliki bobot simbolik, mencerminkan keterikatan antara raja dan rakyat, serta harmonisasi antara kekuasaan, keagamaan, dan budaya lokal. Dengan demikian, bagian ini bukan hanya menjadi inti struktur teks, tetapi juga memperlihatkan wawasan dan kedalaman pengamatan Prapanca terhadap realitas sosial dan politik Majapahit di masa jayanya. Dalam bab 1 Nagarakretagama, tidak hanya dijelaskan susunan dan struktur kitab secara sistematis, tetapi juga disisipkan uraian penting mengenai silsilah dan para leluhur agung yang menjadi fondasi kejayaan Majapahit. Di antara tokoh-tokoh utama yang dikisahkan, sosok Raden Wijaya atau Raja Sanagara menempati posisi sentral sebagai pendiri sekaligus raja pertama Majapahit. Ia dikenal tidak hanya sebagai pemimpin visioner, tetapi juga sebagai tokoh militer yang tangguh, mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan dalam ekspedisi besar ke Jawa. Kemenangan tersebut menjadi tonggak awal berdirinya Majapahit sebagai kerajaan mandiri yang kuat dan berdaulat. Dari garis keturunannya, muncul sosok Tribhuwana Tunggadewi, putri Raden Wijaya dan Ratu Gayatri, yang kelak naik tahta sebagai Rani Majapahit dan menjadi ibu dari Dyah Hayam Wuruk, raja besar yang mengantarkan Majapahit menuju puncak kejayaan. Di sisi lain, Raja Patni Gayatri, istri Raden Wijaya, juga memiliki peran penting secara politik dan spiritual. Ia merupakan putri dari Prabu Kertanegara, raja terakhir Singhasari, yang semasa hidupnya telah berhasil menggagalkan ekspansi dinasti Yuan dari Mongol dengan menumpas utusan Kubilai Khan bernama Mengki. Jalinan kisah para leluhur ini tidak sekadar memperkaya konteks historis kitab, tetapi juga memperkuat legitimasi dinasti Majapahit sebagai pewaris sah dari kerajaan besar sebelumnya, yakni Singhasari. Narasi ini menegaskan bahwa kejayaan Majapahit tidak muncul tiba-tiba, melainkan dibangun di atas warisan kepemimpinan yang tangguh, berdarah raja, dan memiliki tekad perlawanan terhadap kekuasaan asing. Peristiwa heroik yang melibatkan Prabu Kertanegara dan Sanggrama Wijaya dalam menghadapi kekuatan Mongol bukanlah sekadar fragmen sejarah, melainkan cermin kebesaran karakter bangsa ini. Di saat Kekaisaran Mongol, kekuatan adidaya yang mencengkeram hampir 2/3 belahan dunia, menerapkan tekanan politik dan militer terhadap berbagai kerajaan, justru dari tanah Jawa muncul keberanian luar biasa untuk menantangnya. Prabu Kertanegara, raja terakhir Singhasari, tidak hanya menolak tunduk pada ultimatum Kubilai Khan, tetapi juga menghina utusan resminya sebagai bentuk penegasan kedaulatan. Sikap ini bukan tindakan gegabah, melainkan ekspresi politik yang lahir dari rasa percaya diri sebagai bangsa besar.
Sang Ramawijaya, penerus kecerdikan dan semangat juang leluhurnya, menerapkan strategi licik namun brilian. Ia memanfaatkan keberadaan pasukan Mongol untuk menjatuhkan musuh internal, kemudian berbalik menyerang kekuatan asing itu saat lengah. Dalam catatan sejarah dunia, hanya sedikit bangsa yang mampu menaklukkan kekuatan Mongol dalam konteks pertempuran langsung, dan Majapahit adalah salah satunya. Peristiwa ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi pernyataan tegas bahwa bangsa Nusantara memiliki kapasitas intelektual, diplomatik, dan strategis untuk berdiri sejajar, bahkan melampaui kekuatan besar dunia pada masanya. Untuk kisah selengkapnya, tentu akan lebih bijak jika pembaca merujuk langsung pada naskah asli Nagarakretagama, agar dapat menikmati kedalaman makna dan keindahan susunannya secara utuh. Dalam konteks ini, kami menjaga untuk tidak menguraikan secara berlebihan demi menghormati hak kekayaan intelektual yang melekat pada setiap karya agung. Hak kekayaan intelektual bukan sekadar aturan hukum, tetapi merupakan bentuk penghargaan atas daya cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai makhluk paling mulia yang dianugerahi kemampuan berpikir dan berkarya oleh Tuhan. Melalui sikap ini, kita belajar menempatkan pengetahuan sebagai warisan berharga yang harus dijaga martabatnya, dihargai proses lahirnya, dan digunakan secara bertanggung jawab demi peradaban yang beretika.